Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Agustinus Trianto, SSCC di dalam catatan pesiaran. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua, dan marilah kita mengawali awal pekan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, agar kita tetap hidup sehat dan kita dapat melakukan aktivitas kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan permenungan di dalam catatan pesiaran dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas lembaran baru yang Engkau berikan kepada kami, atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami agar kami tidak mudah menghakimi sesama kami. Ajarilah kami agar kami pun mampu bertindak bijaksana dan bukan hanya bisanya menuduh, tetapi bagaimana kami belajar dari belas kasihan-Mu untuk selalu menolong mereka yang kesulitan, menolong mereka yang kesusahan dengan hukum cinta kasih-Mu. Tuhan, ajarilah kami anak-anak-Mu untuk selalu menjadi anak-anak terang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Semoga hari ini kita tetap berada di dalam rumah kita dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bahagia, dan semoga berkat rahmat Tuhan selalu memberkati kita, karena kita yang mau ambil bagian di dalam wabah virus COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama dari kitab Daniel, kita mendengarkan bagaimana Daniel membantu untuk menyelamatkan seorang perempuan yang sedang dalam bahaya ketidakadilan karena kesaksian palsu dari tua-tua yang dihadirkan di dalam persidangan. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam persiaran hidup kita saat ini, di situasi yang sesulit ini, masih ada orang-orang yang bersaksi dusta, bersaksi palsu, bahkan dengan semangatnya memberitakan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, membuat hoax supaya orang menjadi cemas, supaya orang menjadi tidak bijaksana di dalam mengambil keputusan untuk hidupnya di dalam persiaran hidupnya di dunia ini. Wabah virus COVID-19 menjadi ancaman bagi kita bersama. Tetapi bukan berarti kita seperti orang tua-tua yang dikisahkan di dalam kitab Daniel, yang kerjaannya membuat gaduh suasana, membuat situasi yang tidak kondusif, menakut-nakuti. Itu bukan ciri khas orang beriman. Itu bukan ciri khas kita memiliki Tuhan. Orang yang memiliki Tuhan, orang yang beriman akan dengan tenang, dengan bijaksana, dengan jeli melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, positifnya apa, negatifnya apa. Hari ini kita pasti akan diributkan atau akan digempur dengan kata-kata lockdown. Hampir di setiap sudut kota yang ada di Indonesia akrab dengan kata lockdown. Apakah kita bijak ketika kita menentukan lockdown? Apakah kita melockdown suatu kota karena sentimen? Atau karena ingin menjatuhkan seseorang karena politiknya berseberangan? Ataukah ada interest pribadi? Pernahkah kita di posisi pengusaha? Pernahkah kita di posisi para buruh yang menggantungkan hidupnya pada hari itu dan saat itu? Pernahkah kita di posisi mereka yang sakit?
Karena lockdown dia tidak bisa pergi ke rumah sakit karena akses semua ditutup. Saudari-saudaraku yang terkasih, janganlah kita seperti pendusta atau pembawa saksi palsu hanya karena egoisme atau hanya karena keinginan diri sendiri yang ingin disebut pahlawan tetapi dengan mengorbankan banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil Yohanes pada hari ini sangat menarik bacaannya. Jelas dikatakan di sana, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Akhir-akhir ini, semoga berita itu tidak benar, tetapi kalau itu benar, sangat menyedihkan. Ketika orang yang sudah meninggal hendak dimakamkan ditolak hanya karena terkena COVID-19. Virus ini apakah membuat orang menjadi terkutuk, membuat sesama kita tidak layak untuk dimakamkan di tanah asalnya? Kok kita sepertinya lebih hebat daripada Tuhan? Saudari-saudaraku yang terkasih, kita berbicara tentang cinta kasih, kita berbicara tentang kemanusiaan. Coba kita di posisi keluarga yang berduka, melihat jasad dari anggota keluarganya tidak boleh dimakamkan di tanah kelahirannya. Bukankah nanti orang ini akan membenci orang-orang yang menolaknya? Kenapa di situasi yang sulit kita justru menciptakan kebencian-kebencian baru? Bagaimana kalau kita di situasi yang seperti itu, di situasi yang berduka? Mungkin banyak orang yang mengerti atau dengan mudah mengatakan demi kebaikan bersama, kan dia bisa dimakamkan di hutan. Pernahkah kita berpikir tentang suara hati, tentang hati yang terlukai hanya karena perkataan, hanya karena egoisme, padahal mereka semua dimakamkan dengan SOP, dengan ketentuan tim medis yang sesuai dengan standar WHO. Hanya karena ketakutan, kekhawatiran akhirnya membuat kita seperti orang-orang munafik yang diceritakan di dalam Injil Yohanes, menolak mereka. Karena ketakutan kita membuat kita tidak bijaksana di dalam bertindak. Main emosi, memprovokasi, mengajak orang untuk menolak. Padahal mereka melakukannya sesuai dengan prosedur. Kadang kita yang tidak tahu seolah-olah menjadi tahu, seolah-olah paham betul bahaya virus COVID-19. Akhirnya bertindak semau kita, tidak peduli dengan apa yang dianjurkan oleh tim medis, yang notabene mereka adalah orang yang berada di garda paling depan. Saudari-saudaraku yang terkasih, daripada kita sibuk untuk menolak atau mengisolasi, mari kita belajar untuk berbagi, memberikan sesuatu yang kurang, yang diperlukan oleh tim medis, oleh tentara, oleh petugas keamanan, oleh pemerintah untuk memerangi COVID-19. Lebih baik kita bekerja bersama memerangi daripada sibuk mengisolasi atau menghindari atau mengucilkan mereka yang sakit. Karena dengan mengucilkan sebenarnya kita sudah membuat orang itu sakit 2 kali. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita jadikan berkat di dalam hidup kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita bersama, benarkah lockdown akan mengurangi virus, ataukah dengan mengambil jarak atau social distancing akan lebih mudah membantu kita terbebas dan kita pun tidak terpuruk dari ekonomi. Semoga permenungan hari ini kita mampu bertindak adil sehingga negara kita menjadi sejahtera, karena kitalah yang berperan penting. Stay at home,
and be faithful with government law in order for the good for everybody. Tuhan memberkati dan semoga kasih Tuhan selalu melimpah di dalam hati kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berkreativitas bersama keluarga.